sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan.
seorang akan yang lain. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Minggu Paskah ke-6 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, KOR dari ibu-ibu paroki, tata laksana dari lingkungan Paulus. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, Umat Dimohon Berdiri. Intensi misa kita pada pagi hari ini mendoakan arwah bersama istri, anak, menantu, dan cucu, mendoakan Bapak Yohanes Sungkono. Bersama keluarga Laurentius Andreas Ahoilulin, anak-anak dan cucu mendoakan arwah Bapak Thomas Aryono. Bersama keluarga mendoakan arwah Bapak Budi Priyanto dan Mama Lili Setio Raharjo. Semoga saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan ini, mereka semua boleh mengalami keselamatan kekal berkat belas kasih dan kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak remaja kaum muda, suster, bruder, selamat pagi. Marilah kita siapkan hati kita, pikiran, dan juga kehendak bebas kita untuk hadir di hadapan Tuhan. Kita membuka diri kepadanya dan membawa semua karya-karya kita yang terbaik untuk Tuhan. Namun kita juga mohon kepada Tuhan belas kasih dan kerahiman-Nya, karena kita menyadari tak seorang pun kita sempurna dan seringkali masih ada punya kelemahan, jatuh dalam kesalahan dan dosa.
Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami mengurungkan Dikau, kami
berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat putera-Mu. Kami mohon semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di dekat kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan
menyatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Itulah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.
Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Romo merasa yakin dan percaya sabda Tuhan yang kita dengar hari ini tidak terlalu sulit untuk kita pahami, tapi mungkin sulit untuk dilakukan dengan baik. Dan juga ketika membaca sabda Tuhan untuk minggu ini, Romo tersentuh oleh kata-kata seorang tokoh NU. Semua mengenal Bapak Gus Dur? Kenal? Kenal ya? Menarik itu, dia mungkin karena dia sudah wafat, dia bukan dia yang membuat TikTok itu ya. Mungkin para pengikutnya atau orang yang mengimani atau mengikuti dia. Dikatakan oleh Gus Dur, menurut para pengikutnya itu, Gus Dur pernah mengatakan begini, kalau kamu membenci saudaramu yang tidak bisa membaca Al-Quran, itu berarti yang kamu sembah itu Al-Quran, bukan Tuhan. Masuk akal enggak Bapak Ibu? Ya? Saya tersentuh itu. Saya langsung dalam hati saya, dalam pikiran saya, lah itu kan yang dikatakan Yesus ya. Yang dikatakan Yesus dalam Alkitab, dalam Injil. Lagi dia mengatakan, kalau kamu membenci orang yang tidak satu suku atau kelompok sama kamu, ya kamu sebetulnya sedang menyembah suku dan kelompokmu, bukan Tuhan. Betul tidak? Ya. Dan masih satu lagi dia mengatakan, ya kalau kamu membenci orang yang tidak menyukai kamu, ya berarti kamu sedang menyembah orang-orang yang menyukai kamu saja. Bukan Tuhan. Jadi dari apa yang dikatakan Gus Dur itu, mungkin Tuhan menunjukkan pada Romo juga sebenarnya apa yang mau dikatakan oleh Gus Dur sebenarnya. Gus Dur mau mengarahkan saudara-saudaranya itu pada suatu kesadaran di mana seringkali kita dalam beribadah, dalam beragama, dalam beriman salah fokus. Bukan sungguh kepada Tuhan, tapi kepada
hal-hal lain yang sebetulnya bukan Tuhan. Dan itulah kalau Romo mengingatkan kita di dalam 10 perintah Allah itu ya. Kalau Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Sebetulnya kalau kita bertanya, kapan kita menyembah berhala? Ya saat kita mulai mentuhankan segala sesuatu yang adalah ciptaan Tuhan. Dan itu bisa apa saja. Bisa kalau dari struktur benda-benda yang ada di dunia ini, bisa saja itu ya benda mati, bisa batu ya dan lain-lain. Kalau mulai meningkat kita mau lihat itu makhluk hidup, mulai dari tumbuhan bisa. Orang mentuhankan salah satu tumbuhan dan lain sebagainya. Lalu zaman politeis, zaman orang menyembah banyak dewa, itu banyak sekali gambaran-gambaran itu. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah mungkin anjing juga ada. Ya. Juga pada zaman orang mulai ada zaman raja-raja dan lain sebagainya. Raja juga mengklaim diri bisa sebagai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, pada hari ini sekali lagi kita diingatkan supaya betul-betul fokus. Kalau kita menyembah Tuhan, ya Tuhan yang sungguh, Tuhan yang benar. Lalu pertanyaan kita mungkin tanya sama Romo, Romo, apa tandanya kalau sungguh kami mengasihi Allah? Nah, dasarnya adalah tadi yang sudah dikatakan Yesus. Bahwa Allah itu adalah kasih dan Dia tidak membeda-bedakan. Dan siapapun yang percaya kepada Allah yang adalah kasih, mestinya dia melakukan perintahnya untuk mengasihi satu sama lain dan hidup dalam kebenaran. Itu yang menjadi penting. Jadi dasar kebersamaan kita, dasar iman kita tidak lain adalah kasih itu sendiri. Kalau kita menyembah Allah berarti kita menyembah kasih itu sendiri. Kalau kita mendengarkan Roh Kudus, sebetulnya kita juga sedang mendengarkan Sang Maha Kasih itu dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini sungguh indah, sungguh luar biasa. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan mengasihi kita semua sejak misteri penciptaan. Sampai juga dalam sejarah keselamatan kita, Tuhan juga kita melewati misteri inkarnasi, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dan juga Tuhan yang sudah sengsara, wafat, bangkit untuk kita di dalam misteri Paskah yang kita masih dalam suasana itu dalam minggu yang ke-6 ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Yesus naik ke surga, kembali kepada Bapa. Tapi Dia juga tetap mengatakan tidak pernah berhenti mengasihi kita dengan cara mengutus penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus itu. Maka Bapak Ibu, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah sungguh luar biasa. Romo merenung lebih jauh. Gus Dur itu kan agamanya Islam ya, tapi dia bisa itu loh, menghayati kebenaran bahwa Allah memang adalah kasih dan Dia fokus tidak mau menyesatkan orang. Atau mungkin juga kalau kita bertanya kenapa begitu banyak orang kadang menyesatkan, karena mungkin para pemimpin agama, bisa juga Romo, itu
tidak mau menghantar orang kepada Tuhan, tapi supaya dia banyak pengikutnya. Lain lagi ceritanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua hari ini dengan kasih Allah yang begitu besar, kita diundang untuk terbuka pikiran kita, hati kita, dan juga kehendak bebas kita. Bahwa kita semua, dasar kebersamaan kita adalah kasih Allah. Dan kita semua sudah menerima pembaptisan, tentu karya Roh Kudus sendiri. Memang melalui berbagai macam cara. Tetapi itulah karya Roh Kudus. Maka karya Roh Kudus dan sakramen baptis tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Semoga dengan mendengar sabda Tuhan hari ini, sungguh kita belajar menjadi fokus dan menyadari mungkin kesalahan kita selama ini, dan semoga kita semakin berbuah di dalam kasih, dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam kelompok kita, dan juga dengan saudara-saudara lain yang mungkin tidak seagama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama membaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari, Kristus bersabda, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita sebagai sahabatnya yang terkasih. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, berkatilah dan teguhkanlah Sri Paus, para uskup dan para imam dalam melaksanakan tugas perutusannya sebagai gembala-gembala yang baik, penuh cinta kasih bagi semua orang, demi pewartaan karya keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, tanamkanlah semangat cinta kasih di antara para bangsa, agar terwujudlah di dunia ini suasana damai, tentram, dan sejahtera, jauh dari permusuhan, perang, dan saling membunuh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja di bidang perawatan, ya Bapa, berkatilah para karyawan-karyawati perawatan orang sakit, agar karya mereka sehari-hari membuat bahagia para pasien. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga perintah cinta kasih kepada sesama yang diberikan kepada murid-murid Kristus tetap menjadi perjuangan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjanjikan kebahagiaan kepada kami jika kami saling menaruh cinta kasih. Berilah kami kekuatan untuk menempuh jalan yang tepat, seturut teladan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami. Maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster dan bruder, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai kami Kau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan.
Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali makan roti dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Allah
Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster dan bruder, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Sabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai kami Kau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan, tanggal 9 Mei pukul 8 pagi di Kapel. Selama bulan Mei, misa harian di hari Rabu dilaksanakan pada pukul 6 sore di Taman Maria. 2. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pada tanggal 11 Mei 2024 di Gereja Santo Yosef, Palembang. Pasangan Gregorius Rinaldo, putra dari Fransiskus Asisi Tiores, dan Maria Stania Francisca Sukajati, warga lingkungan Agnes, dengan Georgina Vivi, putri dari almarhum Indra Jasman, dan Noni Natalia, dari lingkungan Aloysius, Paroki Santo Yosef, akan saling menerimakan sakramen perkawinan pada tanggal 12 Mei 2024 di Gereja San Frades. Pasangan Yohanes Wisnu Permana, putra dari Paulus Surya Permana dan Patricia Mary, warga lingkungan Agustinus, dengan Filipa Wiyati Apsari, putri dari Ferdinandus Aris Jahjono, dan Kristiana Siswanti, dari lingkungan Santo Carolus Borromeus, Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja. Barang siapa mengetahui adanya halangan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Pelajaran Sakramen Krisma. Seksi Katekese membuka kelas untuk pelajaran Sakramen Krisma yang dimulai pada awal bulan Juli. Calon peserta mulai dari usia 14 tahun atau yang saat mulai belajar sudah duduk di kelas 8. Pendaftaran peserta via Google Form. 4. Penerimaan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 5. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan, tanggal 11 dan 12 Mei, Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia, diintensikan sebagai kolekte khusus untuk Komsos tingkat nasional dan keuskupan. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi.
Bapak, saudara-saudari, marilah kita berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan mohon berkat Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita saling menyapa satu dengan yang lain sambil mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Silakan. Terima kasih pula untuk semua pelayan liturgi hari ini. Semoga persembahan diri dan pelayanan sungguh membuat kita tumbuh berkembang dalam iman dan juga menjadi berkat bagi sesama. Dan sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan untuk segala usaha, rencana, kegiatan kita selanjutnya sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Tuhan bersamamu. Bapak, saudara dan saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster dan bruder, bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, kita semua diutus, ibadah kita sudah selesai.